Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dan selaku Chair of the G20 Education Working Group atau EDWG, dan juga seluruh tamu undangan serta rekan-rekan media yang hadir dalam kesempatan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Perkenalkan, saya Karisa Hermawan yang akan memandu acara sore ini hingga selesai. Perlu diketahui juga, penyelenggaraan acara ini telah memperhatikan protokol kesehatan sesuai peraturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama rekan-rekan media sekalian untuk mendengarkan pemaparan terkait agenda G20 Education Working Group pertama tahun ini yang akan diselenggarakan pada Rabu 16 Maret hingga Jumat 18 Maret 2022. Sebelum kita mendengar pemaparan terkait pertemuan pertama G20 EDWG 2022, izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan media sekalian untuk menyaksikan video singkat terkait makna presidensi G20 2022 dan G20 EDWG 2022 yang dipimpin oleh Kemendikbudristek. Selamat menyaksikan. This year marks Indonesia presidency in the 17th G20 Heads of State and Government Summit. With the theme Recover Together, Recover Stronger, Indonesia invites the world to emerge and recover together to build a better post-COVID future. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. The logo of G20 presidency, Gunungan, reflects the spirit of collective recovery with the world. Gunungan symbolizes life in the universe that turned to a new chapter. In puppet shadow performance, Gunungan marks the beginning of a new act in human destiny, striving to change their ways of life towards the better. The kick-off event of G20 on Education and Culture is officially opened by the Minister of Education, Culture, Research and Technology, Nadiem Anwar Makarim, by pulling out Gunungan. The act of pulling out Gunungan from the center reflects hope for a beginning in human life. The 2022 G20 theme, Recover Together, Recover Stronger, is inspired from Indonesian local wisdom, Gotong Royong. Indonesia believes that only by gotong royong or supporting each other and working in collaboration, we can address global issues in education, covered by 4 priority issues to be discussed in the G20 Education Working Group meetings. The first priority issue in the G20 Education Working Group is universal quality education. This agenda promotes inclusive and equitable quality education in all levels, especially for the most vulnerable groups. The second priority issue is digital technologies in education. In this agenda, G20 countries will learn from each other the effort in using digital technology to recover from the pandemic and to reimagine a more inclusive and adaptive education for all. In the third priority issue, solidarity and partnership, Indonesia invites G20 countries to reinforce global collaborations in rebuilding a more resilient and effective education system. The fourth priority issue, the future of work post-COVID-19, underlines the need to transform vocational and higher education to prepare our education for future challenges. The global pandemic has taught us that we are all in this together, and it's time for us to recover together, recover stronger for our sustainable future. I would also welcome fellow ministers of G20 countries, special invitees and international organizations to Indonesia,
as well as invite all stakeholders to improve the quality of education to promote sustainable living for our better future. Let's put recovers together, recover stronger into concrete and meaningful actions. Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong agar kita bisa menyukseskan presidensi G20 Indonesia serta mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia telah diberikan kesempatan dan tanggung jawab sebagai pemimpin dari agenda presidensi G20 tahun 2022. Bersamaan dengan momen ini, Kemendikbudristek Republik Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk memimpin agenda Education Working Group atau EDWG dan Culture Ministerial Meeting dalam presidensi G20 tahun ini. As we know, Indonesia has been given the opportunity and responsibility as a leader of the G20 presidency agenda in 2022. Along with this moment, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia also had the opportunity to lead the G20 Education Working Group and Culture Ministerial Meeting agenda this year. Selanjutnya, saya ingin mengundang yang terhormat Bapak Iwan Syahril selaku Chair G20 Education Working Group untuk memberikan kata sambutan dan pemaparannya. Kepada Bapak Iwan Syahril, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tamu undangan serta rekan-rekan media sekalian, senang sekali kami dari Kemendikbudristek dapat mengundang dan bertemu langsung dengan rekan-rekan media secara daring dalam kegiatan media briefing hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah mendapat kepercayaan untuk memimpin perhelatan konferensi internasional G20 di tahun 2022 ini. Berbekal dengan terobosan-terobosan di Merdeka Belajar yang transformatif, Indonesia dipandang sebagai contoh baik dari negara yang berhasil melakukan transformasi pendidikan menyeluruh dan berkualitas walaupun diterpa pandemi COVID-19. Dan kita akan memimpin para negara anggota G20 untuk bergotong royong mendiskusikan upaya-upaya secara bersama-sama melalui 4 agenda prioritas. Diskusi-diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah solusi bersama untuk dapat bangkit kembali dari situasi pandemi COVID-19. To all media colleagues, welcome. The Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia is delighted to meet you all today in this media briefing. As we know, Indonesia has received a great responsibility to lead the international agenda of the G20 Forum in 2022. Armed with the transformative breakthroughs from the Emancipated Learning or Merdeka Belajar program, Indonesia will lead G20 member countries to help and support each other to reach the same goal by discussing efforts through 4 priority agendas. This discussion is expected to produce joint solutions to recover from the COVID-19 pandemic. Rekan-rekan media, dengan Indonesia menjadi pemimpin presidensi G20 di tahun 2022 ini, Kemendikbudristek berperan untuk memimpin dan mengajak negara anggota G20 untuk bergotong royong, terutama membahas isu pendidikan di agenda Education Working Group dan kebudayaan di agenda Cultural Ministerial Meeting. Pada pertemuan perdana dari agenda Education Working Group, Kemendikbudristek bersama lebih dari 80 delegasi negara G20, negara undangan, dan organisasi internasional yang akan hadir baik secara daring maupun luring, akan membahas isu pendidikan di dunia dengan fokus membahas 4 agenda prioritas, yaitu pertama, universal quality education, akses yang lebih merata terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua. Kedua, digital technologies in education, peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mengatasi learning loss dan mengakselerasi kualitas pendidikan. Yang ketiga, solidarity and partnerships,
kolaborasi dan gotong royong lintas negara serta lintas sektor untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, the future of work post-COVID-19, pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk melahirkan SDM unggul dan berdaya saing yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam agenda Education Working Group G20 dalam tahun 2022 ini, Kemendikbudristek juga akan berbagi mengenai terobosan Merdeka Belajar sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan mengakselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. To all respected media colleagues, with Indonesia as the leader of the 2022 G20 presidency, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia has a role to lead and invite G20 member countries to work together and discuss education issues on the Education Working Group and the issue of culture on the Cultural Ministerial Meeting agenda. In the first meeting of the Education Working Group, Kemendikbudristek, or the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, with more than 80 delegates from the G20 countries, special invitees, and international organizations, are going to discuss global education issues with a focus on discussing 4 priority agendas. The first one is the universal quality education, more equitable access to quality education for all. Second, digital technologies in education, improve access and use of appropriate technology to overcome learning loss and to accelerate quality education. Third, solidarity and partnerships, cross-country, cross-sector collaboration, and mutual assistance to improve access and quality education. Lastly, the future of work post-COVID-19, quality and relevant education to produce superior and competitive human resources who are ready to face future challenges. In the G20 Education Working Group 2022 agenda, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia will also share breakthroughs from the Emancipated Learning or Merdeka Belajar program as an effort to improve the education system and accelerate the quality of education in Indonesia. Melalui agenda G20 EDWG 2022, Kemendikbudristek memimpin upaya terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas untuk seluruh negara G20 termasuk di Indonesia. Kemendikbudristek mengajak seluruh negara anggota G20 serta semua pihak dan lembaga yang terlibat dalam working group dan engagement group untuk saling bahu-membahu, berkolaborasi dan saling menguatkan. Dan dalam presidensi 2022 ini, nilai gotong royong akan menginspirasi pemulihan situasi dunia untuk melangkah lebih baik ke depannya. Kami juga mengajak rekan-rekan media untuk hadir dalam konferensi pers pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, di mana Kemendikbudristek akan menginformasikan pembahasan dari hasil pertemuan Education Working Group yang pertama di Yogyakarta nanti. Through this year's series of G20 Education Working Group agenda, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia leads the efforts to realize quality education system for all G20 countries, including Indonesia. We invite all parties and institutions involved in the working group and engagement groups to work hand in hand to collaborate and strengthen each other. Through the 2022 presidency, the value of gotong royong will inspire the world to recover together and recover stronger. We also invite all media colleagues who present today to attend the press conference on Friday, March 18, 2022, where the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia will elaborate the results of the discussions from the first Education Working Group meeting in Yogyakarta, Indonesia. Terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih banyak kepada Bapak Iwan Syahril untuk pemaparannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingin mengundang kembali yang terhormat Bapak Iwan Syahril, Chair of the G20 Education Working Group, untuk dapat mengikuti sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan media. Saat ini, saya sudah menerima beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media yang sebelumnya telah dikirimkan melalui formulir Zoom.
Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dari Bapak Marbun, iRadio Jakarta. Dan pertanyaan tersebut juga senada dengan Ibu Esther dari Harian Kompas. Pengembangan program dari 4 agenda pendidikan seperti apa? Hal apa saja yang akan dibagikan Indonesia pada Education Working Group? What are the development programs of the 4 priority agendas like? What will Indonesia share in the Education Working Group meeting? Terima kasih buat pertanyaannya Pak Marbun dan Bu Esther. Indonesia mengambil tentunya inspirasi terhadap agenda-agenda yang kita kembangkan di Education Working Group meeting ini dari baik secara eksternal, dari konteks global dan juga dalam konteks domestik. Dalam konteks global kita melakukan dialog dengan lembaga-lembaga internasional, dengan think tank untuk melihat apa masalah-masalah atau isu-isu pendidikan global yang sangat urgent untuk saat ini. Untuk dalam negeri atau secara domestik, kita juga tentunya mengambil inspirasi dari berbagai terobosan yang ada di Merdeka Belajar, seperti program Kampus Merdeka atau perluasan LPDP, tentang guru penggerak dan sebagainya. Dengan terobosan-terobosan ini, kita berharap kita bisa untuk menghasilkan solusi-solusi yang untuk mengatasi isu-isu pendidikan global pada saat ini, dan Indonesia akan memimpin diskusi di Education Working Group dengan 4 isu prioritas, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital untuk pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Kita berharap dari diskusi 4 agenda ini akan membawa solusi yang tepat untuk pendidikan yang berkualitas untuk semua. Indonesia developed these 4 priority agendas from external conversations and also internal reflection. From the external dialogues, we talked to a number of international organizations and think tanks to discuss about what are the most urgent issues in the global context today. And internally, in the domestic context, we are inspired by our own reform agenda called Merdeka Belajar or Emancipated Learning. So with these breakthroughs, both like the external or the global context and also in the domestic context, Indonesia put forward 4 priority agendas, which are universal quality education, digital technologies in education, solidarity and partnership, and the future of work post-COVID-19. We hope the discussion in these 4 priority agendas will provide solutions to quality education for all in the global context. Thank you. Terima kasih Bapak Iwan atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dian Warastuti dari media Harian Waspada, bagaimana negara-negara dalam G20 bekerja sama mengatasi persoalan dunia kerja pasca pandemi? How do the G20 countries work together to solve the problems related to work post-COVID-19? Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dian. Ada beberapa hal yang akan kita dorong dalam Education Working Group ini. Tentunya pertama adalah kita akan mengedepankan dan menguatkan dialog dengan seluruh negara dan organisasi internasional yang terlibat dalam Education Working Group. Kedua, kita akan menguatkan spirit gotong royong. Kita percaya bahwa dengan gotong royong, ini akan menjadikan sebuah inspirasi bagi dunia untuk melakukan pemulihan bersama. Dialog-dialog ini yang tadi saya sampaikan bukan saja dilakukan dengan sesama negara, tapi juga antar working group atau engagement group. Jadi misalnya kita juga melakukan dialog dengan employment working group, dengan business 20, youth 20, think 20 dan sebagainya. Dan tentunya kita berharap dari dialog-dialog ini nantinya dari negara-negara bisa menerjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang relevan dalam konteks negaranya masing-masing. Indonesia encourage the collaboration through dialogues with all nations and also organizations. We want to put forward the spirit of gotong royong, which is the local wisdom in Indonesia, which emphasize on supporting and helping each other. The dialogues that I mentioned earlier is also not only among the countries and international organizations, but also across the working groups and engagement groups. For instance, we have collaborated with the Employment Working Group, Business 20, Youth 20, Think 20, and others.
We believe that through these dialogues, member countries can strengthen their commitment and then translate into policy and programs that are relevant to face the challenges in their respective countries. Thank you. Thank you very much. Terima kasih Bapak Iwan. Untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Tri Wahyuni dari Media Suara Karya. Harapan apa yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek dalam Education Working Group G20? What does the Ministry of Education, Culture, Research and Technology hope to achieve in the Education Working Group in G20? Yang pertama adalah komitmen yang lebih kuat dari semua negara G20 dan tentunya nanti negara-negara undangan yang terlibat untuk pendidikan berkualitas buat semua. Kita mengetahui bahwa dampak dari pandemi ini yang sangat luar biasa berat adalah learning loss. Karena itu kita harus berupaya bersama-sama untuk menghindari bencana learning loss ini. Yang kedua, kita ingin menghasilkan sebuah report berisi tentang best practices dari berbagai negara di G20 yang tentunya memiliki konteks yang beragam. Ada dari negara Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Sehingga nantinya report ini bisa menjadi inspirasi bagi dunia global tentang bagaimana melakukan pemulihan pasca pandemi, terutama di bidang pendidikan. So, the Ministry of Education, Research and Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia is hopeful to produce a stronger commitment or commitment from all the G20 countries and also the invitees to strengthen their commitment to quality education for all, or universal quality education. One of the most affected areas in pandemic is education, especially the learning loss. We want and we have to avoid the learning loss. And therefore, the second part, we want to produce a report that consists of the best practices from all G20 countries, ranging from Africa, Europe, Asia, America, and also Australia, from all the 5 continents, that can be the inspiration for the rest of the global communities to recover together, recover stronger, especially in the area of education, and especially to avoid learning loss. Thank you. Terima kasih Bapak Iwan. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Rini Hairani dari RRI, bagaimana pemerintah membangun lagi pendidikan di Indonesia di masa COVID-19 ini? For the last question, how is the government rebuilding education in Indonesia during the COVID-19 pandemic? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rini Hairani. Pertama, kita harus fokus pada kompetensi yang paling fundamental, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Karena inilah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kedua, kita harus menggunakan kurikulum yang lebih simple, sederhana, lebih fleksibel, dan lebih relevan, di mana guru melakukan asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana murid-muridnya tidak sama semua dan melakukan diferensiasi ketika pembelajaran dan melakukan asesmen. Ketiga adalah dengan menggunakan platform teknologi. Kita percaya bahwa teknologi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah akses, masalah kualitas, dan masalah pemerataan. Dan yang keempat adalah sistem pendanaan yang lebih berkeadilan. Seperti misalnya kita sudah tahu ada BOS Majemuk dan BOP PAUD Majemuk yang tidak sama karena berdasarkan indeks kemahalan. Dan yang kelima adalah mengedepankan spirit gotong royong. Hanya dengan semua pihak bekerja bersama-sama, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan kita. So the Indonesian government aims to rebuild the education system in Indonesia through a number of strategies. The first one is to focus on the most fundamental competencies, which are the literacy, numeracy, and character. We believe the literacy, numeracy, and character are the most important competencies to be lifelong learners. The second one is to implement a more simple, a more flexible, and more relevant curriculum in which teachers do a diagnostic assessment to see where their students are and to differentiate instruction and assessment for the process of learning. The third one, to leverage the technology platform
We believe that technology can be a great solution to improve access, the quality of the process, and also the problem of equity. The fourth one is more equitable education financing, in which that we have to really focus or give more affirmative action to the most vulnerable groups. And last but not least is the spirit of gotong royong, the collaboration of all stakeholders. It does take a village to educate a child, so all parties need to collaborate. Thank you. Terima kasih untuk Bapak Iwan sudah menjawab semua pertanyaan media. Dengan ini, sesi tanya jawab dengan media sudah berakhir. Selanjutnya, saya ingin mengundang kembali Bapak Iwan Syahril selaku Chair of the G20 Education Working Group untuk melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Iwan Syahril selaku Chair of the G20 Education Working Group untuk tetap berada pada posisi karena kita akan melakukan sesi selanjutnya yaitu foto bersama secara virtual. Mohon izin kepada Bapak Iwan untuk melihat ke arah kameranya dan saya akan memberikan aba-aba. Rekan-rekan media kami ajak untuk mengabadikan momen ini. Saya hitung. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Iwan, Chair of the G20 Education Working Group. Akhirnya telah sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Iwan Syahril, Chair of the G20 Education Working Group, dan seluruh rekan media yang telah hadir dalam agenda konferensi pers hari ini. Saya juga ingin mengundang rekan-rekan media untuk dapat hadir di acara konferensi pers mengenai hasil diskusi dari pertemuan pertama G20 EDWG nanti pada hari Jumat 18 Maret 2022 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Karisa Hermawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara konferensi pers berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.